Halo semuanya, selamat datang di podcast Voice of Lecturer dari program Himasper. Nah, program ini akan menjelaskan dan membahas mengenai keilmuan di MSP bersama Bapak dan Ibu dosen kita yang tercinta. Nah, pada kesempatan kali ini, lebih tepatnya pada podcast perdana kita pada kali ini, kita akan bertukar pikiran atau berbincang-bincang bersama narasumber kita. Nah, yang akan kita bahas ini adalah mengenai tentang mimin atau kepiting tapal kuda. Namun pertama-tama izinkan dulu ya saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisyana Feriska Utomo dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 55. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita kenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Agus. Halo Alisa. Nah, Pak Agus, sekarang mungkin kita bisa langsung mengenalkan diri dulu nih Pak tentang Bapak. Silakan Pak. Oke, baik. Nama saya Agus Salim Hakim. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nah, saya itu bekerja di Laboratorium Biologi Molekuler Akuatik Departemen MSP. Oke Bapak, terima kasih banyak atas perkenalannya nih Pak. Mungkin bisa kita lanjut langsung kita ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai Mimi sendiri. Nah, oke, udah muncul juga nih gambarnya. Ini nih guys, Mimi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Langsung aja kali ya Pak, menurut Bapak Mimi itu seperti apa sih? Oke, Mimi itu merupakan salah satu hewan akuatik. Biasanya disebut belangkas ataupun mimi di daerah Jawa atau mimi mintuno dan lainnya. Nah, mimi ini merupakan salah satu spesies living fossil. Nah, living fossil itu artinya bahwa spesies ini sudah hidup pada zaman purba, yaitu pada 65 hingga 23 juta tahun yang lalu. Bayangkan spesies mimi ini sudah ada dari zaman purba. Sangat lama sekali, bukan? Oke, berarti memang ini tuh adalah suatu spesies yang benar-benar harus kita interest ya, harus kita mulai gali nih tentang Mimi ini. Oke, mungkin kita bisa mulai menggalinya dengan ada berapa jenis nih Pak kalau di Indonesia sendiri? Oke. Untuk spesiesnya di Alisa, untuk spesiesnya ada 4 spesies di dunia. Oke. Dari 4 spesies ditemukan 3 spesies di Indonesia, yaitu yang pertama ada Tachypleus tridentatus, Tachypleus gigas, dan Carcinoscorpio rotundicauda. Nah, kemudian satu lagi spesies yang berada di Amerika, yaitu Limulus. Nah, bayangkan saja ya, di Indonesia ada 3 spesies. Betapa beragam sekali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Wah, itu dia teman-teman, keren sekali ya begitu kita tahu ternyata 3 dari 4 spesies loh ada di Indonesia. Nah, lanjut aja mungkin kalau untuk menggalinya lagi kira-kira tuh habitat dari Mimi sendiri itu tuh seperti apa ya Pak ya? Oke. Mimi itu hidup di perairan dangkal, jadi ada di pesisir. Dia berada pada kedalaman hingga 20 meter. Jadi untuk spesies yang Tachypleus gigas, dia banyak ditemukan pada kedalaman 6-8 meter. Sedangkan Tachypleus tridentatus, dia banyak ditemukan di kedalaman 15-20 meter. Sedangkan yang Carcinoscorpio, dia biasa disebut dengan mimi mangrove, jadi dia berada di daerah dekat mangrove. Oke, berarti memang beragam spesies, beragam pula habitatnya ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin ngomong-ngomong tentang habitat pasti nggak bisa dilepas dari persepsi masyarakat sendiri. Nah, Pak, boleh tahu nih Pak, kira-kira kalau dari masyarakat, Mimi itu tuh seperti apa sih Pak? Oke, baik. Mimi itu merupakan salah satu tangkapan yang bukan tangkapan target. Jadi dia biasa disebut dengan bycatch, yaitu hasil tangkapan sampingan. Nah, mimi itu disebut sebagai hama. Nah, kira-kira kenapa, Alisa? Nah, mungkin kita bisa lihat nih ya teman-teman di gambarnya, kalau misalnya ada yang tajam-tajam kayak gini, kayak bisa ngerusak jaring deh Pak. Oke, betul ya. Ini benar-benar anak MSP nih ya. Asik. Nah, bisa dilihat secara morfologi ini, mimi memiliki banyak duri di sampingnya. Kemudian kakinya juga panjang, karena dia ada 10. Kemudian kakinya itu biasanya dia akan terperangkap dalam jaring, kaki dan duri-durinya. Nah, sehingga dia saat diambil harus memotong jaringnya. Oke. Sehingga sangat merusak jaring. Ternyata seperti itu ya, kira-kira kalau dari segi nelayan yang mungkin memiliki kontak yang erat dengan Mimi itu berarti bisa jadi itu adalah suatu ancaman ya.
Namun Pak, bisa kita ketahui juga ya, pasti semua makhluk hidup itu punya manfaatnya. Nah, mungkin bisa langsung dikasih tahu kali ya Pak ke kita, kayak kira-kira mimi ini bisa buat apa sih Pak gitu. Oke, mimi itu mempunyai manfaat secara ekonomis karena di beberapa daerah itu mimi dilakukan penjualan dalam bentuk makanan. Nah, jadi mimi itu diolah terutama bagian telurnya karena mimi tidak mempunyai daging yang banyak. Jadi yang dijual, yang dimasak adalah telurnya. Nah, beberapa daerah seperti daerah saya di Kendal, daerah kelahiran saya, itu ada namanya festival satu hari sebelum bulan puasa, dan itu makanan-makanan unik, makanan khas itu semua dijual. Nah, di situ salah satu yang dijual adalah telur mimi. Nah, itu. Wah, ternyata keren juga ya. Wah, itu pasti zaman dulu ya Pak ya, untuk sekarang? Sekarang pun masih ada dijual Masih ada. telur-telur mimi. Oke deh, mungkin berpindah dari sisi ekonomi, mungkin aku pernah dengar nih Pak hal-hal yang unik mengenai mimi. Pasti teman-teman yang pernah kenal sama mimi pernah dengar mengenai darah birunya nih Pak. Kira-kira apa ya Pak maksudnya dari darah biru mimi tersebut? Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, tidak hanya bangsawan yang berdarah biru. Nah, ada juga mimi ini juga memiliki darah berwarna biru. Berbeda dengan hewan lain yang cenderung darahnya merah ataupun transparan. Nah, kalau darah merah itu mengandung hemoglobin, yaitu kandungan besi. Kalau sedangkan untuk mimi ini memiliki darah berwarna biru, yaitu terdapat kandungan hemosianin pada darahnya. Nah, hemosianin ini komposisinya banyak terdapat tembaganya, itu Cu bukan Fe, sehingga dia berwarna biru. Wah, ternyata unik sekali ya teman-teman. Kita bisa tahu di sini kalau ternyata mimi itu komposisi darahnya berbeda dengan komposisi darah hewan-hewan lain. Oke, mungkin pastinya ada keunikan di situ ya Pak ya. Kenapa sih biasanya dimanfaatkan untuk apa sih Pak darah mimi ini? Nah, itu dia, karena dia memiliki keunikan darah berwarna biru dan kandungannya. Nah, di beberapa negara maju seperti di Amerika mengeksploitasi mimi yang spesies Limulus tersebut untuk diambil darahnya. Nah, itu digunakan untuk bahan untuk sterilisasi, kemudian beberapa digunakan sebagai produk untuk obat kuat. Gitu. Wah, ternyata luar biasa sekali ya manfaat dari mimi ini. Nah, berarti kalau dia manfaatnya besar, otomatis pasti pemanfaatannya besar juga. Betul. Ya Pak, untuk negara-negara yang sudah sadar akan potensi mimi tersebut. Nah, mungkin bisa langsung kita bahas nih Pak mengenai ancaman yang dihadapi mimi sekaligus dengan status IUCN-nya. Oke, baik. Untuk ancaman itu terbesar memang dari produksi darahnya. Sebagai contohnya di Cina sekarang sudah mengalami penurunan drastis. Nah, selain itu yang kedua makanan. Jadi dimanfaatkan sebagai pangan, bahkan di negara-negara seperti Malaysia itu sudah dijual di restoran dan diberi label bahwa makanannya itu tidak beracun. Oke, nah, teman-teman, berarti ternyata ada ya Pak ya mimi yang beracun itu? Ada satu spesies yang beracun. Oke, teman-teman, berarti itu ya teman-teman, jangan dimakan ya telurnya mimi itu. Nah, walaupun misalnya menggiurkan atau unik, mungkin teman-teman bisa berpikir ulang tentang memakan dari mimi tersebut. Oke, nah mungkin selanjutnya tadi status IUCN-nya. Oh iya. Untuk status IUCN-nya dari 3 spesies yang ada di Indonesia itu berbeda. Yang pertama untuk spesies Tachypleus tridentatus memiliki status IUCN endanger, sedangkan untuk spesies Tachypleus gigas itu memiliki status data deficient. Begitu juga dengan Carcinus scorpio juga yang memiliki status data deficient. Oke, berarti teman-teman nih kita bisa tahu nih kalau ternyata mimi ini tuh masih sedikit penelitiannya atau bahkan masih sedikit pengetahuannya yang sebenarnya masih kita bisa gali lebih jauh ya Pak ya. Oke, mungkin selanjutnya berhubungan dengan IUCN nih, kita mulai membahas tentang kebijakannya nih Pak. Kira-kira kebijakan di Indonesia ini seperti apa ya? Baik Alisa, jadi kebijakan tentang perlindungan satwa liar itu sudah dimulai dari tahun 99. Untuk spesies mimi ini ada satu yang dilindungi. Kemudian beruntungnya kita pada tahun 2018 spesies mimi untuk ketiganya sudah masuk dalam list spesies yang dilindungi berdasarkan keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup 2018. Oke teman-teman, jadi ternyata sudah ada landasan hukumnya nih untuk
Mimi tersendiri karena memang sudah dilindungi ya Pak ya. Betul, Jadi ya, untuk sudah teman-teman mungkin harus mulai hati-hati nih kalau misalnya melihat Mimi yang dijual di pasaran dan tergoda untuk mengkonsumsinya ya Pak ya. Ternyata teman-teman sedang melanggar hukum. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi ke konservasinya nih Pak. Kira-kira kalau di Indonesia konservasi untuk Mimi sendiri itu seperti apa ya? Oke. Untuk konservasi mimi di Indonesia itu belum ada. Jadi karena masih terbatas juga penelitian mimi di Indonesia ini. Nah, sehingga ada pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan konservasi terhadap mimi. Nah, salah satunya yaitu pendekatan ekosistem, di mana kita sudah mengetahui ya, dia memiliki siklus hidup dan habitat di perairan dangkal. Mimi akan bertelur di perairan pantai, kemudian dia akan besar di perairan yang lebih dalam. Nah, sehingga kita bisa melindungi dari kawasan tersebut. Oke, nah ternyata teman-teman kembali lagi ke kita harus menjaga ekosistemnya Betul. itu sendiri karena jika memang bukan kita yang menjaga siapa lagi ya bukan. Oke, selanjutnya itu kita bakalan membahas tentang aku tuh pernah dengar nih Pak, kayak kira-kira nih kalau kita bertemu dengan Mimi di pantai seperti ini kayak kita harus melakukan apa ya Pak? Gitu. Oke. Kalau ada bertemu mimi di pantai, kita biarkan saja miminya ya. Kalau memang dia jauh dari darat, kita bisa jauh dari laut, kita bisa mendekatkannya ke laut. Nah, kita angkat saja. Nah, kamu itu kan yang itu terakhir. Oh ya oke. Jadi intinya teman-teman kalau memang kita sedang berhadapan langsung dengan Mimi lebih baik sudahi saja kita bertemunya ya, kita langsung pergi saja kayak gitu, nggak usah Jangan diganggu, diambil. ya. Nah nggak usah diganggu, nggak usah diambil teman-teman. Oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan penutup sekaligus pertanyaan yang mungkin berkesan untuk kita semua. Nah, kira-kira pesan Bapak untuk mahasiswa agar adanya kelanjutan mengenai pengelolaan Mimi di Indonesia ini. Oke. Pesan untuk mahasiswa, jangan pernah sekalipun mencoba untuk makan telur mimi ya, karena memang dilindungi. Kalian berarti melawan hukum ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa menyelamatkan satu nyawa mimi dengan cara yang sederhana, yaitu membalikan tubuh mimi. Oke, siap. Keren sekali ya penutup pada perbincangan kita pada hari ini. Mungkin untuk pembicaraan kita pada hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak semuanya telah menonton. Mungkin dari saya Alicia Noveriska pamit undur diri dan Saya Agus Salim Hakim. terima kasih telah menonton semuanya. Dadah.